Aku hanya berdiri di mulut sumur dan kencing ke dalamnya. Tak disangka, peti mati kuno malah mengapung dari dasar sumur. Aku kaget. Belum selesai buang air kecil, langsung lari balik badan. Tunggu, kau orang pertama yang melihat peti mati ini. Menurut aturan, kau harus bersumpah setia dengannya. Kakek langsung menggigit jari tengahku hingga berdarah, lalu meneteskan darahku ke peti mati itu. Detik berikutnya, peti mati itu perlahan tenggelam kembali ke dasar sumur. Setelah itu, kakek jatuh sakit. Sebelum meninggal, kakek berpesan 3 hal padaku. Pertama, setelah kematiannya, aku harus meneteskan darahku ke dalam sumur setiap hari. Kedua, jangan keluar rumah saat malam hari. Ketiga, berikan 3 batang dupa pagi dan sore untuk patung kayu anti petir di rumah. Setelah menyampaikan pesannya, kakek menghembuskan napas terakhirnya. Saat aku lahir, aku sebenarnya bayi lahir mati. Punggungku juga memiliki tato peti mati yang aneh. Entah dari mana, kakek membawakan sebotol darah segar dan meminumkannya padaku. Itulah yang menyelamatkan hidupku. Meskipun aku penuh dengan pertanyaan, aku tidak berani melanggar pesan kakek. Waktu sangat berharga, sangat berharga. Begitulah, aku hidup dengan tenang hingga usia 18 tahun. Seperti biasa, aku memberikan 3 batang dupa ke patung di meja altar. Lalu meneteskan beberapa tetes darah ke dalam sumur di halaman. Aku berbaring di tempat tidur, bersiap untuk tidur. Tapi saat itu, dari sumur tua di luar rumah, terdengar suara, lalu aku mencium aroma aneh. Pada saat yang sama, anjing tua di halaman menggonggong dengan keras. Sebelum aku sempat keluar untuk memarahinya, ia tiba-tiba menoleh ke arah pintu halaman yang tertutup rapat. Lalu seluruh tubuhnya gemetar hebat. Gonggongan kerasnya berubah menjadi rengekan. Lalu ia melompat pagar dan kabur dengan ekor di antara kedua kakinya. Pada saat itu juga, aku melihat pintu halaman yang tertutup terbuka tanpa suara. Kemudian, 8 sosok kekar mengangkat tanduk merah masuk. Di samping tandu ada seorang wanita tua dengan riasan tebal dan bunga merah besar di kepalanya. Aku sudah ketakutan setengah mati, karena aku menyadari bayangan di bawah kaki wanita tua itu bukan bayangan manusia, melainkan musang kuning yang berdiri seperti manusia. Nyonya Rubah, Tuan Tua Kuning mengutus kami untuk menjemput Anda ke pelaminan. Suara melengking wanita tua itu terdengar. Suara aneh dari dalam sumur semakin cepat. Samar-samar, aku seperti mendengar dengusan dingin seorang wanita dari dalam sumur. Melihat situasi ini, wanita tua di luar mengalihkan pandangannya padaku, menunjukkan ekspresi galak, lalu berkata dengan dingin, "Nyonya, Tuan Tua kami telah menunggu Anda selama 18 tahun. Sekarang anak ini sudah berusia 18 tahun. Anda tidak perlu menjaganya lagi. Jika Nyonya tidak mau ikut kami kembali, maka kami terpaksa mencelakai anak ini." Kata-kata wanita tua yang buruk rupa itu membuatku terkejut. Apa urusannya denganku? Tapi sebelum aku sempat bicara, pintu ruang tamu didobrak dengan kasar. Nenek tua yang masuk menatapku tajam. Sesaat kemudian, rasa iri dan tamak di matanya tak dapat disembunyikan. Harum sudah ketakutan setengah mati, karena aku menyadari bayangan di bawah kaki wanita tua itu bukan bayangan manusia, melainkan musang kuning yang berdiri seperti manusia. "Nyonya Rubah, Tuan Tua Kuning mengutus kami untuk menjemput Anda ke pelaminan." Suara melengking wanita tua itu terdengar. Suara aneh dari dalam sumur semakin cepat. Samar-samar, aku seperti mendengar dengusan dingin seorang wanita dari dalam sumur. Melihat situasi ini, wanita tua di luar mengalihkan pandangannya padaku, menunjukkan ekspresi galak, lalu berkata dengan dingin, "Nyonya, Tuan Tua kami telah menunggu Anda selama 18 tahun. Sekarang anak ini sudah berusia 18 tahun. Anda tidak perlu menjaganya lagi. Jika Nyonya tidak mau ikut kami kembali, maka kami terpaksa mencelakai anak ini." Kata-kata wanita tua yang buruk rupa itu membuatku terkejut. Apa urusannya denganku? Tapi sebelum aku sempat bicara, pintu ruang tamu didobrak dengan kasar. Nenek tua yang masuk menatapku tajam. Sesaat kemudian, rasa iri dan tamak di matanya tak dapat disembunyikan. Harum 10 li, 100 siluman berebut. Sambil berkata begitu, nenek tua itu menerjangku. "Nyonya telah menjagamu selama 18 tahun. Kebetulan bisa menggunakan aroma tubuhmu untuk menutupi aroma Nyonya. Meskipun terlihat berusia 70 atau 80 tahun, gerakan nenek tua itu sangat lincah. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depanku, tak memberiku kesempatan untuk menghindar. Kuku-kukunya yang tajam mencakar ke arah leherku. Di saat genting ini, akhirnya terdengar gerakan dari sumur di halaman. Sebuah rantai hitam melesat keluar dari sumur. Seketika melilit pinggangku. Tanpa persiapan, aku langsung ditarik ke dalam sumur. Lalu, aku merasakan tangan yang dingin dan lembut menyentuh tubuhku, membuatku menggigil tanpa sadar. Pada saat yang sama, aku merasakan sengatan di leherku. Aroma harum yang aneh memenuhi hidungku. Aku bahkan bisa merasakan napasnya yang begitu dekat. Sepertinya dia sedang menghisap esensiku. Kesadaranku perlahan memudar, dan segera jatuh ke dalam kegelapan.
dalam keadaan setengah sadar. Sepertinya aku mendengar jeritan nenek tua yang buruk rupa itu. Lalu aku bermimpi panjang. Dalam mimpi itu, aku melihat seorang wanita yang sangat cantik. 9 ekor melambai di belakangnya. Lembut dan menggoda, cantik dan menawan. Semua kata-kata indah di dunia tidak dapat menggambarkan 1/10.000 keindahannya. Sampai saat ini, aku baru benar-benar mengerti apa yang disebut kecantikan yang membawa bencana. Tatapannya padaku aneh, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Akhirnya berubah menjadi helaan napas. Jagalah aku selama 9 hari. Jangan biarkan apapun mendekatiku. Anggap saja itu sebagai balasanmu atas jasa penyelamatanku dulu. Apa maksudnya? Sebelum aku sempat mencerna semuanya, aku terbangun. Saat membuka mata dan melihat sekeliling, aku langsung tertegun. Ini adalah sebuah gua di dalam sumur. Sebuah peti mati tergantung di udara. Di sekeliling peti mati terukir pola rumit yang padat. Selain itu, ada rantai hitam yang mengunci peti mati di sekitarnya. Langit di luar sudah terang. Aku berdiri dan memanjat rantai.